Shalom, perkenalkan nama saya Melia Malimbu dengan NIRIM 1020229410 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Kristen, di mana di dalamnya membahas mengenai pandangan etika Kristen terhadap homoseksual. Nah, homoseksual merupakan salah satu dari 3 orientasi seksual yang ada pada diri manusia. Nah, 2 diantaranya yaitu heteroseksual dan biseksual, di mana homoseksual merupakan ketertarikan seseorang secara seksual pada sesama jenis kelamin yang sama. Perempuan yang tertarik pada perempuan disebut lesbian, dan laki-laki yang tertarik pada laki-laki disebut sebagai gay. Penyebab utama terjadinya homoseksual ialah pembentukan di dalam keluarga, lingkungan sosial, dan faktor spiritualnya. Fakta penulis menunjukkan bahwa pelaku dari homoseksual ini sangat rentan tertular berbagai penyakit menular seksual, yaitu seperti HIV. Nah, kita masuk dalam pandangan etika Kristen terhadap homoseksual. Di dalam Alkitab tertulis bahwa Allah menciptakan 2 jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Dalam Kejadian 2 ayat 18-23. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian 3, relasi manusia dengan Allah maupun dengan sesamanya menjadi rusak, termasuk seks dan pernikahan. Kisah mengenai Sodom dan Gomora menjadi topik mengenai homoseksualitas dalam Alkitab. Dikisahkan 2 malaikat datang ke kota Sodom. Kemudian para pria Sodom menggerebek rumah Lot, yang dimana kedua malaikat tersebut tinggal. Kemudian mereka memaksa hendak memakai kedua malaikat itu. Lalu Lot menawarkan kedua putrinya dalam Yudas 1 ayat 7. Sodom melakukan percabulan dan kepuasan yang tidak wajar. Maksudnya ialah seksual yang menyimpang atau homoseksual. Gereja perlu memiliki sikap yang tegas terhadap homoseksualitas. Gereja tidak boleh menjadi lembaga yang permisif, juga tidak boleh menjadi lembaga yang fobia dengan homoseksualitas. Sebagai gereja, kita perlu melihat kembali ke dalam Alkitab, yang mana Alkitab dengan jelas mengecam tindakan praktik homoseksualitas. Dalam Roma 1 ayat 26-27, Paulus dengan jelas mengecam praktik homoseksual yang sama dengan penyembahan berhala, yang berakar pada satu masalah utama, yaitu penolakan terhadap Allah. Itu berarti gereja juga harus berada pada posisi yang sama dengan Alkitab, yaitu mengecam tindakan praktik homoseksual. Gereja harus menentang pernikahan homoseksual karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun di sisi lain, gereja harus mengasihi orang-orang yang terlibat dalam praktik-praktik homoseksual. Gereja itu merangkul serta menolong mereka dari aspek sosial, psikologis, dan juga terlebih pada aspek spiritual. Gereja dapat mengambil tindakan untuk memberikan konseling dan juga pembinaan secara rohani untuk setiap pribadi yang bergumul dengan hal-hal yang berbau homoseksual. Nah, adapun solusi yang dapat kita terapkan terhadap pelaku dari homoseksualitas, yang pertama, bertobat. Pelaku homoseksualitas ini harus dituntut untuk bertobat dari dosa-dosanya. Yang bersangkutan harus menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa yang mendatangkan murka Tuhan, karena tubuh manusia yang diciptakan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk percabulan. Dalam Kolose 3 ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kemudian yang kedua ialah komitmen. Setelah mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa, mereka memerlukan komitmen untuk meninggalkan
perilaku tersebut. Yang pertama, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kemudian yang kedua, yakni menjadi manusia baru. Dalam 2 Korintus ayat 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kemudian yang ketiga ialah mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Kemudian yang keempat, terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu yang dimaksudkan ialah rajin beribadah. Dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 firman Tuhan, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Kemudian yang kelima, komitmen untuk bersekutu dengan teman-teman yang seiman. Maksudnya di sini bukan dengan sesama pelaku. Nah, orang yang sudah kecanduan dengan homoseksualitas sebaiknya tidak sendirian, melainkan harus memiliki komunitas yang seiman yang saling membangun. Ya, demikian pandangan etika Kristen mengenai homoseksualitas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.